Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, salam sehat, salam berjumpa lagi dengan pelajaran seni budaya di pelajaran kelas 9. Apa kabarmu? Mudah-mudahan kalian tetap semangat, salam sehat, tetap semangat menghadapi pembelajaran jarak jauh. Kita akan pelajari di pertemuan ini sebagai lanjutan pertemuan yang lalu tentang seni patung, ya, seni patung. Kayaknya kalau saya pakai kopiah lebih bagus, ya. Kita akan pelajari tentang seni patung. Nah, sebelum lebih dalam kita mempelajari tentang seni patung terlebih dahulu, kita harus memahami tentang pengertian, fungsi, bentuk, media pada seni patung. Yang kita bahas sekarang anak-anakku sekalian, pengertian seni patung. Kita tahu bahwa seni patung itu adalah seni 3 dimensi. Kita sudah pelajari 3 dimensi itu yang mempunyai berat, bisa dilihat dari segala arah, mempunyai volume dan lain sebagainya. Nah, patung ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi, tadi saya sudah ucapkan. Artinya benda ini memiliki volume atau isi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung diartikan sebagai benda tiruan. Benda tiruan apa? Bentuk manusia dan binatang yang cara pembuatannya dengan dipahat. Ya, dipahatlah, tidak digoreng, ya kan? Pengertian ini dasarkan terjemahan dari bahasa Inggris sculpture, karena pematung zaman dahulu kebanyakan menggunakan teknik memahat. Nah, seni patung disebut juga plastic art atau seni plastik. Maksudnya plastik mudah dibentuk sesuka hati. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk. Maksudnya bentuk-bentuk yang memiliki keindahan. Ya, patung disebut sebagai seni bentuk. Orang akan membentuk apapun dengan cara seperti tadi, bisa memahat, bisa mencetak dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan. Di era zaman sekarang ini banyak seniman-seniman yang coba membuat patung dari barang-barang yang tak berguna, bahkan dari bongkahan-bongkahan kayu, kemudian diukir sedemikian rupa sesuai dengan isi hatinya diungkapkan, maka menjadi sebuah barang yang punya nilai keindahan. Bahkan bukan punya nilai keindahan saja, tapi punya nilai nilai jual yang tinggi karena menghargai daripada hasil karya yang dibuat oleh seniman tersebut. Nah, kemudian fungsi patung. Kalau zaman dulu fungsi patung itu sebagai sarana ritual untuk menyembah dewa-dewa mereka atau nenek moyang mereka. Maka ada disebut namanya zamannya zaman dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda memiliki kekuatan magis, kekuatan hebat. Itulah mereka menggunakan sarana patung untuk menjadi sesembahan mereka. Nah, secara umum fungsi daripada seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Ya, berdasarkan tujuan pembuatan patung ini ada 6 macam fungsi patung. Ya, fungsi patung 6 macam. 1, apa? Patung religi. Jadi ada istilah patung religi. Nah, patung religi ini sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Nah, seperti masyarakat Bali yang menganut agama Hindu, mereka biasanya di halaman rumahnya, di pendopo-pendoponya, di tempat-tempat keramaian, mereka membuat patung, bahkan patung itu dijadikan sarana untuk sembahyang mereka, ya. Itu patung religi. Bahkan di satu daerah, ya, misalnya daerah Trunyan,
Ya alhamdulillah saya sudah pernah pergi ke daerah Trunyan di Bali. Itu ada satu seperti pulau kecil yang kemudian kalau ada orang mati, mayatnya diletakkan di pulau tersebut. Mereka buatkan patung-patung, nah ya, kemudian mereka tinggalkan begitu saja. Nah, itu adalah bagian daripada patung yang dibuat mereka di daerah Trunyan, itu adalah bagian dari religi gitu ya. Kemudian yang kedua ada patung monumen, adalah untuk memperingati jasa seseorang, kelompok atau peristiwa bersejarah. Kamu pernah ke Lubang Buaya? Di situ ada patung 7 pahlawan revolusi. Nah, itu termasuk kategori patung monumen. Atau di depan asrama Brimob agak masuk sedikit ada patung namanya Amci Atak. Amci Atak itu salah satu tokoh pelopor yang wafat dalam pertempuran kalau tidak salah di Timur Timur. Nah, itu adalah termasuk patung monumen. Kemudian ada patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi sebagai konstruksi bangunan ya. Jadi sebagai konstruksi bangunan itu namanya arsitektur. Kemudian ada patung dekorasi, yaitu patung yang menghias bangunan, memperindah lingkungan taman. Sekolah kita kebetulan dekat dengan asrama Satwa Brimob. Itu kalau tidak salah di situ ada 2 patung ya, patung kuda dengan patung anjing umpama ya. Nah, itu adalah termasuk kategori patung dekorasi. Kemudian patung seni, yaitu patung diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Banyak sekali ditempatkan di ruang-ruang hotel ya, di tempat-tempat pertemuan atau di gedung-gedung atau di istana-istana. Itu biasanya patungnya disebut namanya patung seni. Kemudian yang keenam, patung kerajinan, patung hasil karya kerajinan yang kemudian diperjualbelikan ya, dijual ya. Misalnya ada patung kuda, patung petani, atau patung Semar, atau misalnya patung kalau di Borobudur itu dijual patung replika Borobudur. Nah, itu disebut patung kerajinan. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, bentuk patung sekarang. Bentuk patung terdiri ada 2 macam. Pertama ada yang disebut namanya patung figuratif. Yang kedua ada patung non figuratif. Kalau patung figuratif adalah patung yang tampak nyata dalam perwujudannya. Jadi patung yang menduplikasi dari hal sebenarnya. Jadi nampak nyata punya. Karena meniru objek alam, misalnya manusia, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, patung-patung figuratif ini ya dibagi lagi. Ada jenis namanya ada patung torso. Apa patung torso itu? Patung badan ya. Jadi patung badan tanpa kepala, tanpa tangan dan kaki, torso. Biasanya adanya di mana? Toko-toko fashion ya enggak? Kalau toko fashion ada patung tanpa kepala, tanpa kaki, tanpa kanan untuk mengepasin baju itu sendiri atau fashionnya itu sendiri. Kemudian ada patung bos. Patung bos itu punya namanya patung dada, artinya patung setengah badan. Ya, setengah badan dari kepala sampai setengah badan. Ya. Kemudian ada patung kepala dan leher saja. Jadi patung kepala sama leher saja. Kalau ini torso, dada. Ya, kemudian yang keempat ada jenis patung namanya freestanding, patung seluruh tubuh dalam posisi berdiri. Jadi seluruh tubuh namanya freestanding. Yang kelima ada patung jonde. Patung jonde adalah patung seluruh tubuh ya dalam posisi tidak berdiri, bisa duduk, tiarap, bersila dan lain sebagainya. Nah, itu jenis-jenis patung figuratif. Kalau patung non figuratif, nah, kita belajar patung non figuratif. Kalau patung non figuratif adalah patung yang secara umum sudah banyak meninggalkan bentuk-bentuk alam dan perwujudannya. Jadi katanya patung, misalnya bentuknya gambarnya manusia tapi beda dengan manusia aslinya. Nah, itu non figuratif. Sudah jauh meninggalkan bentuk aslinya. Contohnya misalnya Fire and Ice Clay Crispy Borgerstone karya Komandan atau Flat Monkey. Nah, itu parfum-parfum yang
sudah beraliran modern lah katakan ya, sudah meninggalkan bentuk aslinya. Itu namanya non figuratif, sesuka senimannya saja ya. Biasanya lebih mengarah kepada patung-patung yang dibuat secara abstrak, itulah intinya. Kemudian media seni patung. Apa medianya, bahannya? Ketika kita membuat patung banyak, ada media lunak, ada media sedang, ada media keras. Nah, bahan patung itu dibagi 3 itu, ya, ada lunak, sedang, keras. Kalau bahan lunak, anak-anakku sekalian, biasanya kalau membuat patung ini membuat dengan bahan-bahan empuk, bukan berarti uli, bukan berarti tape, ya. Misalnya tanah liat, ya, tanah liat atau plastisin atau clay atau sabun. Dibuat dengan cara apa? Tidak dipahat, tapi dibuat dengan cara dibentuk. Atau tidak dibentuk juga diarsir, bukan diarsir, apa istilahnya, dicukil, dibuang sedikit demi sedikit, misalnya menggunakan media sabun sehingga menghasilkan bentuk sesuai yang kita inginkan. Kemudian kalau bahannya sedang, misalnya kayunya apa, kayu waru ya, atau kayu sengon, atau bisa juga kayu randu. Kayu randu itu kayu pohon kapuk ya. Kemudian ada juga kayu mahoni. Kayu mahoni itu mirip-mirip pohon jinjing, itu adalah bahan-bahan sedang yang bisa juga dibuat dengan cara menggunakan pahat tapi tidak keras. Kemudian bahan keras ya sudah pasti batu ya. Contohnya kalau ini adalah kayu dan batu-batuan. Kalau batu-batuan biasanya batu-batu yang diambil dari gunung atau dari kali atau sungai. Kemudian kalau kayu misalnya kayu jati ya. Kemudian kayu sono keling atau kayu ulin atau kayu padas atau batu granit atau batu andesit atau batu pualam. Nah, itu bahan-bahan keras yang ketika membuat patung membutuhkan kemampuan, kemahiran, kekuatan khusus ya. Alatnya bisa menggunakan butsir. Ini butsir sebagai alat bantu untuk membuat patung dengan media bahan-bahan sedang. Kemudian meja putar, ini alat bantu untuk membuat patung dengan media lunak, misalnya tanah liat. Pahat untuk memahat, itu sebagai alat yang terbuat untuk memahat batu. Kemudian ada palu, itu untuk memukul cetakan, itu terbuat dari gips dan kakatua. Kakatua itu alat ya seperti tang gitu ya, namanya kakatua. Kemudian ada sendok adonan semen misalnya kalau kita membuat dengan menggunakan media cetak, misalnya berbahan semen atau dengan teknik cor. Nah, teknik pembuatan patung secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bisa teknik pahat atau ukir, silakan baca tuh bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua teknik butsir ya, mempergunakan bahan yang sedang. Yang ketiga teknik cor, itu teknik membuat patung. Nah, itu silakan dibaca rincian urutan-urutannya. Dan pelajaran kita, pertemuan kita sampai di sini. Tugasnya adalah kerjakan 5 soal dari penilaian harian. Selamat mengerjakan, sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang di channel yang sama, MTS Nurul Falak. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.